Hai everyone, balik lagi bersama saya Rince. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita dari sebuah Japanese movie bergenre trailer yang berjudul Karakter 2021. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang kisah perjalanan seorang mangaka, di mana mangaka ini berhubungan dengan seorang psikopat mengerikan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Keigo Yamashiro yang bercita-cita untuk menjadi seorang mangaka terkenal. Meski memiliki bakat alami dalam menggambar, tetapi karena kepribadiannya yang baik, dia memiliki masalah dalam membuat karakter penjahat. Oleh sebab itu, karir Keigo masih saja terjebak sebagai asisten penulis mangaka terkenal yang bernama Honju Sensei. Selain itu, di sana Keigo ini diketahui selalu berusaha untuk menambah karakter koleksinya melalui karakter setiap orang yang ia temui. Hingga film pun berlanjut pada suatu hari ketika Keigo mengajukan hasil karyanya kepada Tuan Omura. Jadi sedikit informasi bahwa Tuan Omura ini adalah seorang editor manga yang cukup terkenal, di mana bisa dikatakan Tuan Omura ini adalah harapan bagi Keigo untuk menjadikannya sebagai seorang mangaka yang terkenal. Dan tak lama setelah itu, di sana Tuan Omura ini mengatakan bahwa manga bergenre suspense karya Keigo ini secara gambar sangat bagus, tetapi sangat disayangkan karakter si penjahatnya kurang kuat. Jadi intinya, Tuan Omura ini menginginkan sebuah manga dengan karakter jahat yang benar-benar seperti bernyawa. Sudah bisa dipastikan kalau manga karya Keigo ini akhirnya ditolak. Ia merasa sedih dan terpuruk karena tidak bisa mewujudkan keinginannya. Keigo pun menceritakan kepada istrinya yang bernama Natsumi kalau ia telah gagal. Di sana, Keigo ini menegaskan bahwa ia akan mengakhiri perjuangannya untuk menjadi seorang mangaka terkenal dan berniat untuk menjadi pegawai pada umumnya. Bahkan setelah mengabari Natsumi, ia pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai asisten mangaka Honju. Akan tetapi sebelum Keigo benar-benar keluar dari pekerjaannya itu, di sana Keigo diminta untuk membuat sebuah sketsa rumah keluarga dengan nuansa bahagia. Dan karena hal tersebut, akhirnya di sana Keigo pun langsung berkeliling hingga akhirnya ia menemukan sebuah rumah milik keluarga Funakoshi yang ia rasa cocok untuk menjadi inspirasinya. Namun ketika tengah membuatnya, justru di sana Keigo mendapatkan teguran dari tetangga rumah keluarga Funakoshi, di mana orang-orang tersebut meminta Keigo untuk mengatakan kepada keluarga Funakoshi bahwa suara musik di dalam rumah mereka sangat mengganggu. Khawatir membuat masalah, Keigo pun menekan bel. Karena tidak ada respon, ia akhirnya nekat masuk ke dalam rumah. Lantai licin dan suasana gelap yang sepi semakin membuat Keigo penasaran. Apa yang ia temukan di ruang makan sungguh membuatnya terkejut. Di sana telah duduk 4 anggota keluarga dalam keadaan tewas terbunuh secara kejam. Ternyata lantai licin akibat darah yang membasahi. Keadaan semakin mencekam ketika dari jendela ia melihat sosok pria bersimpah darah membawa sebilah pisau sambil menoleh ke arah Keigo. Setelah kejadian itu pun, Keigo memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Yang pada akhirnya kasus ini diambil kendali oleh detektif Makabe dan petugas Seida. Setelah itu, kedua petugas kepolisian itu pun mulai menginterogasi Keigo yang dijadikan saksi utama. Di mana dalam interogasi ini,
Keigo justru berbohong bahwa ia tidak melihat siapapun pelakunya. Padahal seperti yang kita tahu, bahwa Keigo melihat wajah sang pelaku itu dengan sangat jelas. Setelah itu, Keigo pun diperbolehkan untuk pulang. Semua kejadian pembunuhan yang dilihatnya tadi, Keigo gambarkan secara detail dalam bentuk manga. Salah seorang yang dicurigai oleh polisi yaitu pria berusia 50 tahun bernama Henmi. Dulu ketika masih berusia 16 tahun, Henmi pernah membunuh keluarga berisi 4 orang. Kemudian, bebas setelah ditahan selama 12 tahun di lapas remaja. Dan kali ini, kasus yang sama berulang kembali. Lalu, polisi pun perlu menginterogasi Henmi. Tanpa sedikit pun membantah, Henmi langsung mengakui kalau dialah pelaku yang membunuh keluarga Funakoshi. Tapi anehnya, ia sama sekali tidak mengingat apa motif dan senjata yang digunakan untuk membunuh. Hal tersebut membuat petugas Seida pun merasa bahwa Henmi ini sangat mencurigakan, karena seakan-akan menunjukkan kenyataan yang inklusif. Namun karena kepala kepolisian dengan mudah mempercayai Henmi, kasus ini pun ditutup dan Henmi ditetapkan sebagai pelaku dan langsung disiarkan ke semua saluran televisi. Dengan cepatnya, di sana Keigo pun langsung mengetahui kalau sebenarnya ada kesalahan, di mana kita tahu bahwa Henmi sebenarnya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Pelaku yang sudah dilihat Keigo pada malam kejadian telah membuka imajinasi Keigo, dan ia akan menggunakan wajah pelaku sebagai karakter utama di manga yang akan ia tulis. Mendapatkan ide baru membuat Keigo mengurungkan pensiun dan ingin terus menciptakan manga. 1 tahun pun berlalu ketika Keigo telah berhasil merilis komiknya yang berjudul Sanjushi. Dengan menggunakan karakter pelaku yang membantai keluarga Funakoshi, namun di sana Keigo menggunakan nama Deger untuk pelaku pembunuh keluarga itu, yang ternyata membuat komik karyanya sangat terkenal. Kemudian scene pun berganti pada sebuah keluarga hara yang beranggotakan 4 orang, di mana keluarga ini berencana untuk melakukan liburan di sekitar pegunungan. Dalam perjalanan, mereka melihat sebuah mobil yang mogok. Ternyata mobil itu adalah milik pria bernama Morozumi, yaitu pelaku utama pembunuhan keluarga Funakoshi. Karena merasa kasihan, keluarga itu pun memberi tumpangan kepada Morozumi. Mereka sama sekali tidak curiga pada pria yang sebenarnya adalah pembunuh berantai. Namun tak lama setelah itu, mobil keluarga hara ini ditemukan kecelakaan di jurang, dengan kondisi mereka yang terikat seperti korban pembunuhan. Dan ternyata detektif Makabe bersama petugas Seida juga mengecek keadaan keluarga hara ini, di mana petugas Seida terlihat mengambil sejumlah foto hingga ia menemukan senjata pelaku yang disembunyikan di atap mobil. Hal ini membuat detektif Makabe heran kenapa Seida bisa tahu pelaku menyembunyikan senjata pembunuh itu. Seida pun menceritakan kalau ia mendapat petunjuk setelah membaca manga Sanjushi, di mana cerita yang diberikan oleh Keigo itu benar-benar mirip seperti apa yang telah menimpa keluarga hara. Dan karena hal itu juga membuat petugas Seida ini menjadi tidak percaya dengan pengakuan seorang Henmi. Karena petugas Seida ini lebih curiga kepada Keigo yang membuat manga Sanjushi. Sementara itu, untuk Keigo sendiri saat ini diketahui ia akan segera memiliki momongan setelah Natsumi dikabarkan tengah mengandung anak Keigo. Hari itu, mereka berdua berencana membeli tempat tidur untuk calon bayi mereka. Namun, di sana ada orang yang terus mengawasi mereka.
Setelah kembali ke apartemen, Keigo ini didatangi oleh detektif Makabe dan Seida. Seida pun menunjukkan foto-foto korban yang mirip dengan manga buatan Keigo, termasuk cara menyimpan senjata. Inilah yang membuat Seida ingin tahu siapakah model dari karakter Dagger, si pembunuh berantai ini. Tapi Keigo lagi-lagi berbohong kalau Dagger adalah karakter original buatannya tanpa meniru wajah siapapun. Karena tidak ada petunjuk yang didapatkan, maka detektif memutuskan pergi. Kemudian di malam harinya, Keigo mengunjungi sebuah kedai minuman, di mana di sana ia kembali bertemu dengan petugas Seida. Dan di sana petugas Seida ini terlihat memberikan kartu namanya kepada Keigo, supaya di kemudian waktu Keigo bisa menghubunginya kapan saja. Setelah Keigo pergi, tak lama kemudian terlihat Mojorumi datang menghampiri Keigo. Dan di sana, Keigo pun benar-benar syok dengan kedatangan Mojorumi. Akan tetapi, di sana Mojorumi hanya mengatakan bahwa ia sangat menyukai manga Sanjushi karya Keigo dan memberikan sebuah ide cerita untuk seri berikutnya. Alhasil di sana, Keigo pun hanya terdiam ketika Mojorumi beranjak pergi sambil membawa kartu nama milik petugas Seida yang diberikan kepada Keigo. Kemudian film pun berlanjut pada waktu setelah hari itu, ketika Keigo telah merilis seri terbaru manga Sanjushi dengan menggunakan saran dari Mojorumi. Dan ternyata pada hari yang sama, diketahui kembali terjadi pembantaian keluarga yang memiliki jumlah 4 orang anggota, yaitu keluarga Sugimura yang saat itu telah berkemah di pinggir sungai. Alhasil di sana, petugas Seida pun semakin curiga dengan Keigo melalui seri manga terbarunya itu. Hingga petugas Seida pun memutuskan untuk kembali menemui Keigo. Namun sayangnya, di sana petugas Seida ini tidak menemukan Keigo di seluruh tempat. Karena ternyata saat ini Keigo sedang mengantarkan Natsumi memeriksakan kandungannya di rumah sakit. Dan tanpa diduga di sana Keigo dan Natsumi bertemu dengan Mojorumi, yang tentunya membuat Keigo sangat khawatir dengan keadaan istrinya. Jadi di sana Keigo ini membawa Natsumi segera pergi dari hadapan Mojorumi, di mana ketika perjalanan pulang, akhirnya Keigo menceritakan semuanya, bahwa Mojorumi merupakan pembunuh berantai keluarga Funakoshi yang merupakan referensi karakter Dagger dalam Sanjushi. Dan karena Keigo merasa terancam, di sana Keigo pun memutuskan untuk menghentikan seri manga Sanjushi miliknya. Ia juga berencana untuk membongkar apa yang selama ini telah ia sembunyikan. Kemudian scene pun berlanjut ketika Keigo menjelaskan semua yang sebenarnya telah terjadi kepada petugas Seida. Begitu juga kepada pihak atasan, hingga akhirnya pihak kepolisian kota itu pun langsung bergerak menangani kasus yang mulai terungkap ini. Setelah itu, Keigo pun juga terlihat kembali bertemu dengan Mojorumi di sebuah toko buku. Di sana, Mojorumi sangat kecewa dengan keputusan Keigo yang menghentikan seri Sanjushi. Bahkan di sana Mojorumi mengatakan bahwa Keigo adalah seorang pembunuh berantai seperti dirinya. Walaupun Keigo hanya melakukannya kepada seri yang ada pada manga Sanjushi miliknya. Kemudian setelah bertemu dengan Keigo, ternyata Mojorumi berniat untuk meluapkan kemarahannya, yaitu dengan mencari target selanjutnya. Dan akhirnya Mojorumi menemukan sebuah keluarga yang juga berjumlah 4 orang. Mojorumi pun membantai keluarga tersebut untuk menyesuaikan dengan lanjutan dari Sanjushi yang telah dirilis kemarin. Setelah itu, di sisi lain, detektif Makabe dan petugas Seida kembali mencari informasi tentang siapa Mojorumi sebenarnya. Dan akhirnya polisi menemukan orang bernama Mojorumi yang bekerja di kantor ekspedisi. Hal ini bisa dibuktikan dengan gambar sketsa rumah keluarga Funakoshi milik Keigo
yang memperlihatkan mobil terparkir di dekat rumah keluarga Funakoshi pada hari kejadian, yang bertuliskan Furukawa Express. Setelah penyelidikan ke kantor ekspedisi, ternyata memang benar kalau Mojorumi pernah bekerja di sana. Tapi setelah mendatangi rumahnya, polisi semakin dibuat bingung karena Mojorumi yang mereka cari justru memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kemungkinan Mojorumi asli telah menjual identitasnya pada pemberi hutang. Sedangkan Seida, ia menyelidiki beberapa petunjuk di manga yang mungkin terlewatkan, hingga ia menemukan sebuah gambar papan jalan bertuliskan Desa Kujou pada tempat keluarga Hara dibantai. Dan karena hal itu, di sana petugas Seida mengasumsi bahwa kemungkinan Mojorumi ada kaitannya dengan desa itu, yang membuat petugas Seida pun mencari informasi tentang desa tersebut. Kemudian di sana, petugas Seida juga kembali mengkonsultasikan tentang adanya desa Kujou itu dengan Keigo. Hingga Keigo pun menjelaskan tentang desa Kujou kepada Seida, bahwa desa Kujou ini adalah desa yang pernah dihuni oleh 20 keluarga, dengan semuanya itu memiliki jumlah 4 orang. Namun karena suatu hal, desa itu mengalami sebuah pembantaian yang hanya menyisakan anak-anak dan beberapa orang saja. Setelah mendengar hal itu, petugas Seida pun kembali membuat sebuah hipotesa, di mana ia menganggap bahwa Mojorumi adalah korban dari desa itu yang saat ini berusaha membalaskan dendamnya. Kemudian film pun kembali berlanjut pada petugas Seida yang baru pulang dari rumah Keigo, di mana petugas Seida ini mendapatkan serangan dari Henmi yang telah terbebas dan membuatnya kehilangan nyawa pada saat itu. Dan ternyata Henmi diperintahkan oleh Mojorumi setelah Mojorumi mengetahui bahwa petugas Seida ini ikut campur dalam urusannya dengan Keigo. Alhasil, pihak kepolisian yang mengetahui hal itu pun langsung mengambil tindakan untuk segera menangkap Henmi. Sementara di sisi lain, Keigo menganggap bahwa kematian petugas Seida itu disebabkan olehnya, yang membuat Keigo berencana untuk melakukan sesuatu, yaitu melanjutkan Sanjushi atau lebih tepatnya untuk membuat seri terakhir, namun dengan idenya sendiri. Lalu, Keigo pun merilis lanjutan Sanjushi yang cukup mengejutkan, di mana Keigo dengan sengaja melanjutkan seri dengan cerita bahwa Mojorumi akan membantai keluarga Keigo yang berjumlah 4 orang. Walaupun hal itu cukup beresiko, tetapi Keigo tetap melakukannya. Karena di satu sisi mereka akan berada di bawah pengawasan detektif Makabe dan juga pasukannya. Namun sayangnya, ternyata Mojorumi tidak melakukan apa yang seharusnya, di mana Mojorumi mengatakan kepada Keigo bahwa mereka bukanlah 4 orang anggota yang bahagia. Bahkan di sana Mojorumi juga tahu kalau ibu dan adik Keigo itu hanyalah ibu dan adik tiri. Akan tetapi, yang lebih mengejutkan, di sana Mojorumi justru mengatakan bahwa ia akan melakukan aksinya kepada keluarga Keigo yang asli. Di mana setelah ditelusuri, ternyata Keigo memiliki 2 calon anak kembar. Sadar akan hal tersebut, di sana Keigo bergegas pergi untuk melindungi Natsumi, di mana ia terlihat takut terjadi sesuatu kepada Natsumi. Akan tetapi, sesampainya di depan apartemen mereka, di sana Keigo justru dihajar oleh Morozumi, di mana Mojorumi membawa Keigo ke hadapan Natsumi dengan kondisi Keigo yang mengalami luka. Setelah itu, di sana Mojorumi juga terlihat menusuk Natsumi dengan pisaunya, yang membuat Keigo memohon agar Mojorumi menghentikan hal itu. Dan sebagai gantinya, di sana Keigo merelakan dirinya untuk dibunuh oleh Mojorumi sesuai dengan alur cerita manga Sanjushi. Namun beruntungnya, di sana Keigo telah melakukan persiapan dengan memakai rompi anti peluru, di mana Keigo juga berhasil membalikkan keadaan.
Akan tetapi di sana Keigo yang tidak terima dengan Mojurumi yang telah menusuk Natsumi yang saat ini sedang hamil, di mana Keigo berniat untuk membunuh Mojurumi. Namun sebelum hal itu terjadi, tak lama kemudian detektif Makabe muncul untuk menghentikan Keigo dengan sebuah tembakan. Kemudian mereka bertiga dibawa menuju rumah sakit. Dan beruntungnya mereka berhasil terselamatkan. Dan untuk saat ini Keigo berada di rumah sakit bersama dengan Natsumi yang juga telah melahirkan bayi kembar. Sementara Mojurumi menjalani sidang atas semua perbuatannya. Mojurumi pun terjerat hukum yang sangat berat. Kemudian film pun selesai.